Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para komunitas Nabi Yusuf ya. Barusan saya lepas masker. Nah, saya karena ingin sekali memperkenalkan. Ini teman baik saya ya. Ini udah lama banget nih ya. Teman waktu saya masih tinggal di Depok ya. Kami biasanya bersama-sama naik kereta gitu ya dari stasiun Depok. Kemudian kita cerita market dan lain-lain. Dan luar biasanya teman saya ini ya seperti saya juga yang suka diedukasi, tapi beliau ini menyasar suatu kegiatan yang menurut saya memberikan kontribusi yang sangat besar ya bagi pengembangan masyarakat berinvestasi ya. Jadi seperti saya sering katakan, bagaimana mengubah tantangan menjadi rantangan tanpa melanggar pantangan nih ya. Jadi sertifikasi yang dilakukan oleh teman baik saya, Haryajit Ramelan. Apa kabar Om? Alhamdulillah sehat, Sehat Pak nih Om Budi. ya? Sehat. Nah, sekarang di kantor nih kelihatannya nih, Iya, tampak lagi sibuk di aja ya, kantor. sementara saya di rumah nih, gitu. Wah, keren. Enak itu Yang di rumah. kantornya apa masih di itu ya, yang Geraha apa itu namanya? GKBI, Pak. GKBI yang batik itu Ya, ya, gitu. Saya pernah ngajar GKBI, di sana soalnya. ya, jadi sejak COVID beberapa waktu ini kantor sudah mulai berkurang karena ada pembatasan satu perusahaan hanya sekitar 5 orang. Akhirnya kami untuk sementara hijrah dulu di Ampera. Jadi kami ada representatif office tetap di GKBI, sementara production house-nya ceritanya gitu Waduh, ya ini ada di ketahuan yang Ampera. bikin gemuk teman saya, sementara saya lebih kurus ya, di Ampera banyak makannya nih ya. Gitu. Kapan-kapan kita makan, tapi makannya di mobil karena harus dibungkus. Oh iya oke, harus jaga kesehatan ya, Iya, protokol tetap kesehatan harus. harus dia disiplin. Kita langsung aja nih, ya, Siap. Haryajit ya. Jadi program sertifikasi nih ya, jadi kira-kira bisa sharing dengan anggota komunitas Nabi Yusuf Ya. dan masyarakat umum ya, mulai dari sebetulnya urgensinya seperti apa, cakupan, legalitas gitu yang ya terkait dengan sertifikasi ini ya. Jadi Ya. bagaimana itu dilakukan? Baik, selamat pagi Pak Budi, teman-teman komunitas Nabi Yusuf dan masyarakat. Terkait dengan saya, ya saat ini saya bekerja di LSP Pasar Modal, Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal. Nah, ini adalah cikal bakal teman-teman yang akan menjadi profesional di industri pasar modal. Jadi ketika Anda ingin bekerja, Anda tidak bisa langsung, biasa diminta license-nya atau sertifikasi, nah baru Anda bisa bekerja. Nah, saat ini LSP Pasar Modal memiliki kurang lebih 7 profesi di pasar modal ya. 7 diantaranya adalah analis efek yang orang biasa sebutnya CSA. Kemudian ada technical analyst, ada compliance, ada risk management, ada investment banking, ada portfolio management. Oh itu Ada lengkap ya, economical. semua ini ya, semua Ya, divisi di ya. pasar modal baik Jadi buy side maupun sell fungsinya side ya. Ya, fungsinya kita ada semua di sana, dan ini dibangun oleh teman-teman di asosiasi dan juga disupport oleh perguruan tinggi maupun asosiasi industri ya. Jadi ini sudah dari 2014 kami bangun, izin kami dari BNSP kurang lebih dari 2015. Oke, Jadi legal dong berarti kiprahkan ini ya. sudah legalnya kami ada di bawahnya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi Oke. nah, LSP Pasar Modal sampai saat ini baru kami yang bisa, tapi tidak terlalu kemungkinan akan ada LSP lain seperti di industri lainnya. Gitu Pak Budi. Jadi ya Oke. seru lah ya ngejalanin ini, karena awalnya ketika jadi analis ya saya merasa kok analis nggak ada harganya, kok analis kayaknya minim banget ya, untuk bekerja pegangannya apa nih, apakah cukup CV, apakah dengan ijazah. Ternyata ya saya coba mempelajari, saya yakinkan teman-teman bahwa saya akan membangun sertifikasi analis, dan Oke. ternyata sekarang bukan hanya satu, teman-teman di profesi yang lain ikut terlibat, dan akhirnya sekarang sudah menjadi 7 profesi, kurang lebih itu ya. Oke. Saya juga pernah mengajar ya Iya, di iya. sana. Kolega teman baik saya lah ya, Profesor Budi Frensidi ya. Ya, Gitu ya. sama-sama pengajar, Profesor Budi, kemudian Pak Budi Hikmat sendiri juga sudah menjadi pengajar. Ini menarik Pak, sekarang udah makin banyak nih Pak peserta di kita ya. Oke, pengen tanya nih, sekarang udah berapa angkatan dan ini yang seru menurut saya sih ya. Jadi saya cross channel checking lah istilahnya dengan teman saya yang di retail, ternyata investornya rame nih ya. Selama COVID mungkin nggak Iya, iya, bisa iya. investasi keluar, dan saya juga pengen tanya. Jadi tadi ya udah berapa angkatan dan
selama masa pandemi ini minatnya bagaimana nih Om Maryadi? Oke, terima kasih Pak Budi. Nah, sebenarnya kalau bicara angkatan itu larinya kan ke lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan itu beda dengan LSP pasar modal. Lembaga pelatihan sendiri lebih dari 10, yang terdaftar bisa sampai 20-an. Cuma yang fokus untuk analis kurang lebih ada 10 lembaga Hmm. pelatihan. Dan saat ini yang saya tahu ada CSA Institute itu sudah 39 angkatan, Untuk sudah CSA itu. Oh, CSA Institute, hanya CSA aja. Hmm. Dan ini saya 39 angkatan di luar INOS. INOS juga banyak dilakukan di berbagai institusi keuangan, Hmm. BUMN itu cukup banyak juga. Dan juga di luar ini ada lagi yang lain ya, yang saya rasa cukup banyak. Nah, ada juga yang pembelajarannya sudah online, tidak lagi dengan tatap muka. Online-nya tuh dengan mempertunjukkan video ya. Jadi si peserta nonton. Nah, itu 24 jam, 30 hari. Nah, habis itu dia uji kompetensi. Itu kalau tidak salah namanya sertifikasi.com ya, ada penyelenggaranya itu. Dan ini menariknya tidak hanya diikuti oleh orang yang ada di industri pasar modal. Karena dahulu saya pikir saya memenuhi kebutuhan di pasar modal seperti sekuritas, aset manajemen. Ternyata enggak. Hmm. Ternyata ada dana pensiun, ada insurans, ada bank, ada perusahaan TBK, bahkan sampai investor ikut-ikutan. Jadi, wow. Jadi mereka punya kepentingan yang berbeda-beda, dan Hmm. menariknya semua adalah fokusnya biar melek investasi, belajar analisis Hmm. sehingga mereka bisa tidak terperdaya oleh market. Harapannya itu. Jadi menarik Waduh, ya, menarik, keren menarik. itu ya. Jadi bisa berinvestasi dengan benar ya, sehat Nah, gitu ya. karena ada dasarnya. Sebelumnya mereka banyak yang terutama investor ikut. Kenapa ikut? Ya dia bilang ke saya, ya karena saya udah habis harta saya Pak, udah sekian miliar, sekian ratus juta, dan saya balik lagi belajar. Itu kalau yang dari calon investor atau investor. Kalau dana pensiun ya tentu untuk Hmm. investasinya agar meningkat sesuai dengan arahan investasi atau Iya, iya. analis yang dilakukan. Iya, iya. Saya juga ketemu dana pensiun, saya lihat juga profilnya di sana udah analis yang CSA, Pak, gitu. Iya, banyak, banyak, Mm-mm, mm-mm. banyak. Terus Termasuk yang ini, perusahaan yang TBK juga gitu. kira-kira, ya gimana? Perusahaan TBK juga gitu, Pak. Oh, Emiten-emiten itu banyak corporate secretary-nya, investor relation-nya juga mengikuti sertifikasi ini karena kan mereka hmm, berhubungan dengan analis ya. hmm, Tidak jauh dari laporan keuangan, harus hmm, mampu menganalisis juga. Nah, akhirnya hmm, tidak sedikit dari perusahaan TBK yang memandang ini sangat dibutuhkan sehingga dia hmm. datang ke CSA Institute atau dia telepon ke LSP Pasar Modal untuk menanyakan hal ini, dan banyak yang bisa dikatakan in-house ya. Jadi Oke. di era COVID ini saya mandang kami alhamdulillah masih bisa bertahan, masih Hmm, survive, dan hmm. sekarang ya kita sampai akhir Desember insya Allah masih aman ya sampai Oke, akhir iya, tahun iya. ini. Tapi untuk Mudah-mudahan depan kita kita nggak tahu ya. kita berdoa. Nah, kemudian Amin, amin. untuk setelah sertifikasi ini ada program atau ada kayak community gitu, Oh iya, gimana? iya, teman-teman yang sudah lulus, misalnya uji kompetensi pelatihan. Nah, ketika saya sebelum sebelum ada di LSP, saya membangun komunitas yang namanya CSA Institute maupun CSA Community. Itu sebenarnya adalah pembelajaran yang mereka bisa ikuti kapanpun. Jadi begitu mereka bayar sekali, kemudian mereka ikut pelatihan, 2 tahun, 3 tahun dia lupa ilmunya, misalnya ilmu Pak Budi, makroekonomi lupa, analisa laporan keuangan lupa, modeling lupa, dia tinggal datang aja ke lembaga itu gratis seumur hidup. Jadi pelatihannya sekali bayarnya, belajarnya bisa seumur hidup. Jadi itu Wih, cuma ada keren ya. yang ketika saya bangun. Nah, Hmm. itu yang menarik, dan selain itu ada komunitasnya juga Pak Budi. Nah, Hmm. namanya CSA Community. Nah, itu biasa setiap Jumat untuk member free ya, setiap Jumat sore setengah 4 sampai jam 6 sore itu biasanya ada talk show ya. Hmm. Pernah Pak Budi menjadi narasumber Oh, maupun itu ya. Berarti saya yang waktu itu tempo hari ya, itu ada kegiatan rutinnya ya, Pak ya? itu kegiatan rutinnya benar. Hmm. Jadi Hmm. insya Allah itu bermanfaat sih. Oke, oke. Nah, terakhir nih kan pasti banyak yang tertarik setelah dijelaskan ini. Jadi bagaimana kira-kira bisa menghubungi, apakah ada website misalnya yang bisa katakanlah didatangi ya. Kemudian kalau ada program dalam waktu dekat kira-kira ini berapa biayanya nih? Ya, Ini sebagai diskusi penutup kita. ya. Kalau untuk info
silakan kunjungi website lsppm.com. Itu info dari LSPPM, atau masuk ke Instagramnya LSP Pasar Modal. Nah, itu untuk Instagram. Ini sangat Googleable Pak ya. Nah, sementara untuk biaya ujian untuk CSA 2,5 juta, untuk uji kompetensi itu, untuk RSA itu 1,5 juta. Nah, tapi kan kami ada yang lain ya Pak ya. Kalau pelatihannya sebelumnya 11 juta ya, yang saya tahu dari beberapa penyelenggara, saat ini kisarannya pelatihannya 8 juta. Jadi kalau ditambah dengan ujian kurang lebih 10 juta. Nah, itu level yang seniornya, kalau juniornya kurang lebih 6 jutaan ya. Untuk pelatihan ujiannya 1,5 juta. Ya kurang lebih seperti itu Pak Budi. Jadi silakan aja bagi yang tahu analis, ingin belajar dari master-masternya, ingin belajar dari senior. Nah, salah satunya suhunya ada di depan kita, yaitu Pak Budi. Oke, terima kasih sekali Om Harjajid ya, suatu Sama-sama Pak Budi, informasi thank you yang banget saya diundang di komunitas Nabi Yusuf. Sukses selalu untuk Pak Budi dan teman-teman komunitas Nabi Yusuf. baik. Terima kasih Om Harjajid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. Joseph said, "You will plant for 7 years consecutively, and what you harvest leave in its spikes, except a little from which you will eat.